Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan selalu menemani kalian untuk membacakan cerita-cerita mistis pendaki gunung. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Maut di Perbatasan Langit, 2910 meter dari permukaan laut. Cerita ini kami ambil dari Twitter yang ditulis oleh Dioseta. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu, agar kalian bisa mengerti alur ceritanya. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Sebuah desa yang jauh dari kesan modern berada di hadapan kami. Gapura desanya pun terbentuk sederhana dari bambu yang sebenarnya terlihat mulai merapuh. Walau sudah memutuskan untuk masuk ke desa itu, entah mengapa tubuh kami masih merasa ragu untuk melangkahnya. Kira-kira ada pendaki lain yang istirahat di sini nggak, Wi? Tanya aku kepada Tiwi. Semoga aja ada, Lang. Kalau ketemu, nanti kita ikutin aja, balasnya kepada kami. Kami pun memasuki desa yang terasa sangat sepi. Padahal kami merasa ada warga yang melihat kami dari dalam rumah dan mengintip dari jendela-jendela mereka. Ada juga warga-warga yang sedang menggarap kebunnya. Kami berniat untuk menghampirinya, namun tidak jadi karena takut mengganggu pekerjaannya. Di sana agak ramai, Lang. Kayaknya balai desa di sana, ucap Tiwi. Aku menatap ke arah yang ditunjuk Tiwi. Dan memang ada beberapa warga yang berkumpul di sana. Tapi ternyata tak hanya itu, ada beberapa juga tas carrier pendaki yang diletakkan di teras-teras rumah sekitar sana. Ada pendaki lain, Wi. Ayo cepetan ke sana, ucapku sambil sedikit tersenyum. Benar saja, terdapat beberapa pendaki yang sedang beristirahat di rumah singgah di sana. Terlihat juga ada beberapa warga yang sedang mengobrol dengan mereka. Permisi, Mas, Pak, ucapku yang berusaha dengan sopan menyapa mereka yang ada di sana. Monggo, Mas, jawab seorang bapak yang sepertinya merupakan warga desa ini. Wah, Masnya pasti nyasar juga ya? Tanya salah satu pendaki yang beristirahat di sana. Iya, Mas, beruntung banget bisa ketemu tempat ini. Nama saya Galang, ini teman saya Tiwi. Iya, saya Tiwi. Mohon maaf, kalau boleh kami mau numpang istirahat juga, tambah Tiwi. Hahaha, ya pasti boleh dong. Desa ini memang sering jadi tempat istirahat pendaki. Makanya kami punya beberapa rumah-rumah singgah. Tapi mohon maaf, seadanya. Hahaha, jawab bapak itu. Saya Suryadi, perangkat desa sini. Nanti biar saya minta orang bersihkan dulu rumah yang di sebelah. Ditunggu sebentar ya. Aku dan Tiwi tersenyum singkat merasa lega. Setidaknya kami bisa istirahat sebentar dengan aman. Terima kasih ya, Pak. Maaf ngerepotin, ucap Tiwi. Saat kepergian Pak Suryadi, kami segera menghampiri 3 orang pendaki yang sedang beristirahat. Mereka sepertinya sudah cukup lama di desa ini. Terlihat dari pakaiannya yang tengah mengenakan kaos dan celana pendek.
sambil menikmati segelas kopi hitam. "Maaf mas, rencananya masnya mau ke puncak atau ke arah kembali?" tanyaku. "Saya sih masih mau di puncak mas." "Lah masnya?" balas seorang pendaki yang berambut pirang hingga sebahu. "Sebenarnya tujuan kami juga ke puncak. Tapi setelah kejadian sepanjang perjalanan, kami memutuskan untuk mengikuti pendaki lain saja supaya tidak tersesat," jawabku. "Iya mas, kita izin barengan ya saat berangkat nanti," tambah Tiwi. "Oh iya, gak apa-apa, gak masalah kok. Tapi kami agak santai ya," tambah salah seorang dari mereka. Kami berkenalan dengan ketiga orang pendaki itu dan sedikit nimbrung dengan obrolan mereka. Ini yang gondrong namanya Sugi, yang tiduran di belakang namanya Ibnu. Terus kalau saya dipanggil saja Firman. Kalian cuma berdua? Kami berempat mas Firman. Ada 2 orang lagi, laki-laki, namanya Raka sama Farel. Kami berpisah setelah pos 1 tadi, jelas Tiwi kepada mas Firman. "Iya mas, mungkin sambil berjalan puncak nanti semoga kami bisa ketemu," tambahku. "Amin. Kalau nggak ketemu nanti saya minta tolong teman-teman di base camp untuk membantu nyari," balas mas Firman. Cukup lama kami mengobrol sembari melepas lelah hingga Pak Suryadi datang kembali ke tempat kami. Mas Galang, Mbak Tiwi, rumahnya sudah dirapikan. Sebaiknya kalian menginap di sini dulu saja. Jadi besok bisa berangkat dengan kondisi tubuh yang baik," ucap Pak Suryadi. "Iya mas, istirahat di sini dulu saja. Kita berangkat besok pagi aja. Sebenarnya sih kami agak betah di sini," ucap Mas Sugi yang menyenggol Mas Firman. Sepertinya dari ekspresi mereka ada pengalaman menarik di desa ini yang membuat mereka betah. Aku menoleh ke arah Tiwi. Sepertinya ia tidak keberatan. Namun aku masih memikirkan soal Raka dan Farel. "Terima kasih pak, tapi kami belum bisa memutuskan. Nanti akan saya kabari," balasku. Pak Suryadi pun mengerti dengan keadaan kami dan segera mengantarkan kami ke salah satu rumah yang tak jauh dari balai desa. Ada 2 kamar di bangunan kayu ini dan dapur kotor di belakang. Namun seperti yang aku duga, sepertinya kamar mandinya terpisah dari rumah ini, seperti pada rumah-rumah zaman dulu. Kami masuk ke dalam dan meletakkan tas kami di tikar yang telah digelar di ruang tengah. Aku melihat sebuah lampu minyak yang terpasang di dinding ruangan ini. Sepertinya, kalaupun menginap, lampu inilah yang akan menjadi penerang selama malam nanti. "Monggo mas, diminum dulu." Seorang perempuan yang sedikit lebih muda dariku mengantarkan 2 gelas teh hangat dalam sebuah nampan kayu. Aku memperhatikan wajahnya yang seolah tidak asing. Hahaha, ini Wulan. Nanti kalau butuh apa-apa panggil Wulan saja ya. Rumahnya di sebelah persis, ucap Pak Suryadi kepada kami. Wulan pun mengangguk dengan anggun. Senyumnya terlihat manis menyambut tanganku yang mengajaknya bersalaman. "Galang, izin ngerepotin ya Wulan," ucapku. "Iya, gak apa-apa mas. Gak usah segan-segan manggil Wulan ya." Entah mengapa, ia seolah terlihat begitu senang dengan kedatangan kami. "Saya Tiwi. Terima kasih ya Wulan," lanjut Tiwi yang juga memperkenalkan dirinya. Wulan menyambut tangan Tiwi, namun sepertinya aku merasa aneh saat melihat ekspresi senyumnya Wulan yang berubah sedikit sinis saat melihat Tiwi. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Ya sudah.
Saya tinggal dulu ya. Selamat istirahat. Ucap Pak Suryadi. Aku pun mengantar mereka berdua meninggalkan rumah singgah. Namun beberapa kali Wulan menoleh ke arahku sambil tersenyum. Gak nyangka ada cewek manis juga ya di desa begini, ucapku iseng kepada Tiwi yang sedang merapikan barang-barang kami yang berantakan di tas. Terus mau dibawa pulang? Jawab Tiwi dengan wajah sedikit tertekuk. Ya kali aja bisa, siapa tahu jodoh. Ih, sana ambil, nikmatin LDR Jakarta Merapi, balasnya lagi. Entah mengapa, balasannya terdengar suntuk begitu. Hal itu membuatku malah jadi semakin ingin menggodanya. Jadi jutek gitu. Enggak lah, bercanda. Susah buat move on dari cewek perhatian kayak lu, balasku sambil memainkan rambut Tiwi. Seketika saat itu juga wajah jutek Tiwi berubah. Bawel, ganti baju sana, keringet lu bau, balasnya lagi sembari melempar handuk yang sudah dikeluarkan dari tasku. Sabar napa, nyeruput dulu, balasku yang memilih untuk santai sambil menyeruput teh hangat itu sebentar. Sebuah bangunan yang hanya tertutup kayu seukuran bahu terlihat di belakang rumah. Ada sumur timba di sana. Namun sepertinya kendi besar yang berada di sebelahnya sudah terisi air. Karena memang tidak berniat untuk mandi, aku pun mencuci muka dan membersihkan diri seadanya dengan air di tempatnya besar di sebelah sumur. Seandainya udara tidak sedingin ini, mungkin aku bisa berubah pikiran untuk menyegarkan diri dengan air yang sangat jernih ini. Sayangnya, nyaliku tidak sebesar itu untuk menahan hawa dingin di tempat ini. Saat selesai dengan urusanku, aku bersiap kembali ke dalam untuk menyuruh Tiwi gantian membersihkan diri. Sebelum masuk, tanpa sengaja aku melihat ke rumah sebelah yang katanya merupakan rumah tempat tinggal Wulan. Dari jendela dapur yang terbuka, terlihat Wulan yang baru memasuki dapur dan meletakkan beberapa peralatan. Tanpa sadar, aku memperhatikannya cukup lama. Hanya seorang perempuan dengan pakaian daster sederhana dan rambut hitam panjang ternyata bisa mengalihkan perhatianku. Jantungku berdegup kencang saat Wulan menyadariku dan melemparkan senyumannya yang manis di balik jendela dapurnya. Aku yang sedikit malu segera buru-buru kembali ke dalam rumah untuk membantu Tiwi. "Kenapa lo senyum-senyum sendiri?" tanya Tiwi yang heran melihat kelakuanku. "Enggak, Wi, enggak ada apa-apa," jawabku. "Alasan? Kayak gua enggak kenal lo aja," bales Tiwi. Aku pun gantian membereskan barang-barangku. Sementara Tiwi bersih-bersih dan mengganti baju. Ia mencoba menggantung baju basahnya di teras belakang, berharap bisa sedikit lebih kering agar lebih ringan untuk dibawa. Tidak banyak perbincangan setelahnya. Sepertinya aku tertidur di ruang tengah, bersandarkan tas karirku yang sebagian isinya sedang dikeluarkan. Tiwi yang juga sudah kelelahan sepertinya juga ikut tertidur. Sayup-sayup terdengar suara gamelan membangunkan tidurku. Kali ini tidak seperti tadi. Suaranya terdengar dekat, seolah berada di sekitarku. Aku mencoba membuka pintu dan mencari asal suara itu. Beberapa warga terlihat melihat pendopo balai desa dari jauh, menyaksikan sekelompok pemain gamelan yang sepertinya bersiap untuk pertunjukan. Tak jauh dari tempatku, Mas Sugih juga berdiri menonton dari jauh. "Mau ada acara, Mas?" tanyaku. "Kayaknya iya, jarang-jarang nih bisa nonton gini," balesnya. Benar saja apa kata Mas Sugih, pertunjukan ini pasti menarik. Sayangnya aku masih khawatir dengan keadaan Raka dan Farel. Berhubung langit masih terang, mungkin sekarang waktu yang tepat untuk mencari mereka. "Tiwi, bangun."
Aku sedikit menggoyangkan tubuh Tiwi sambil melihat muka tidurnya yang sangat lucu. Kalau mau berangkat, sekarang aja, mumpung masih terang, ucapku. Tiwi yang terbangun berusaha mencerna omonganku sambil mengucek-ucek matanya. Ia berusaha melihat jamnya, namun ia mencopotnya dan menaruhnya ke dalam tas. "Iya, sekarang aja. Yuk siap-siap," balas Tiwi. Kami mencuci muka dan mulai siap-siap memasukkan kembali barang-barang ke dalam tas. "Bawa kertas sama pulpen kan? Nanti kita minta digambarin petunjuk arahnya aja," ucapku. Tiwi hanya mengangguk. Sepertinya tidurnya masih belum cukup. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Aku segera berdiri dan membukanya. Rupanya Pak Suryadi datang dengan membawakan singkong goreng untuk kami. Loh, pada siap-siap, mau kemana? Tanya Pak Suryadi. "Kita mau lanjut, Pak. Mumpung masih terang, teman-teman kami masih belum ketemu," balasku. Sudah, nginap dulu saja. Nanti malam ada acara loh, bujuk Pak Suryadi. "Mohon maaf, Pak. Kita terima kasih sekali, tapi kami benar-benar khawatir, Pak, dengan kedua teman-teman kami," tambah Tiwi. Ya, tapi setidaknya kalian tidak meninggalkan desa ini malam-malam. Bahaya. "Malam? Ini kan masih siang, Pak," tanya aku heran. Siang dari mana? Lihat saja sendiri, ucap Pak Suryadi yang memindahkan tubuhnya dari pintu. Benar, sungguh aneh. Perasaan baru beberapa menit tadi aku keluar langit masih cerah, seperti masih siang. Bagaimana bisa sekarang tiba-tiba sudah malam? Aku bertatapan dengan Tiwi, tapi kami sepertinya belum siap mengambil kesimpulan apa-apa. Namun, bila langit sudah gelap, terlalu beresiko untuk kami melanjutkan perjalanan. "Baik, Pak. Kami istirahat di sini dulu saja. Terima kasih ya, Pak," ucap Tiwi yang dibalas dengan senyum senang Pak Suryadi. Nah gitu. Nanti ikut nonton panggung di depan ya. Pasti ramai di situ. Banyak orang-orang. Ucap Pak Suryadi sambil keluar. "Weh, serius Wi, tadi masih siang. Makanya gue bangunin elu," ucapku kepada Tiwi. "Iye, gue juga ngerasain yang aneh. Ya udahlah, gak usah dipusingin," balas Tiwi yang sepertinya masih sedikit mengantuk. Suara gamelan mulai mengalun lebih keras, menandakan pertunjukan akan segera dimulai. "Nonton yuk," ajakku kepada Tiwi. "Duluan aja, ntar gua nyusul. Mau cuci muka dulu gua," balas Tiwi. "Jangan molor lagi." "Iya, tenang aja. Gue juga mau nonton kok." Aku pun keluar lebih dulu menuju pendopo balai desa yang sudah cukup ramai dipenuhi warga desa. Terlihat Mas Firman dan teman-temannya sudah mengambil posisi terbaik di tempat depan panggung. Sebuah pementasan kampung sederhana dipentaskan oleh pemain gamelan yang sepertinya berasal dari warga desa. Suara sinden yang merdu melantunkan tembang yang benar-benar merubah suasana. Malam ini menjadi semakin nyaman. Tak pernah kusangka aku bisa menikmati pertunjukan seperti ini. Panggung tanpa pengeras suara dan hanya diterangi dari obor-obor kayu dan beberapa lampu minyak antik yang digantung di beberapa sisi panggung. "Mas Galang, katanya yang seru habis ini," kata Mas Sugi. "Ada apa habis ini?" tanyaku penasaran. "Tunggu saja, makin sabar makin seru," jawabnya. Suara gamelan berhenti. Beberapa lampu minyak di pinggir panggung sengaja ditutupi, hingga cahaya di tengah panggung yang paling terang di antara lainnya. Perlahan, terdengar suara demung dan saron instrumen gamelan mulai dipukul dengan lembut.
Suara itu menciptakan suasana lembut, namun terdengar misterius. Dari sisi panggung, terlihat siluet bayangan seorang perempuan yang anggun meliak-liuk dengan selendang di tangannya. Menakjubkan. Aku tahu ini belum dimulai, namun aku terlalu bersemangat menanti apa yang akan keluar dari sana. Saat musik gamelan mulai lengkap dan mulai menaikkan ritmenya, muncullah sesosok penari mengenakan pakaian keben Jawa berwarna hijau yang dengan gemulai memainkan selendang yang diikat di pinggangnya, layaknya sayap bidadari. Cantik, sangat cantik. Pakaian yang ia kenakan menunjukkan keindahan lekuk pinggulnya dan warna kulit bahunya yang indah. Setiap gerakannya membuat jantungku terus berdebar. Aku memperhatikan wajah cantiknya dan tak pernah berhenti-henti terkesima, hingga akhirnya penari itu menoleh ke arahku. Tidak seperti sebelumnya, kini ia tersenyum, dan itu menambah kecantikannya berlipat-lipat. Jelas, aku kenal senyuman itu. Penari itu adalah Wulan. Aku tak pernah menyangka ia akan terlihat secantik bidadari. Jantungku berdegup kencang. Perasaan panas dingin muncul setiap ia menatapku dan meliukkan tubuhnya seolah tarian itu ditunjukkan untukku. Senang ya lihat gituan. Tiba-tiba, tangan Tiwi muncul, meraup wajahku yang tengah mengagumi tarian Wulan. "Senanglah Wi, seni ini namanya," ucapku memberi alasan. Sepertinya, Tiwi juga senang melihat acara ini. Ia juga terkesima melihat gerak tari Wulan yang membuat seluruh warga terpana. Namun, setelah keberadaan Tiwi, Wulan seperti terlihat berbeda, seolah senyumannya kembali tertahan. Semua bertepuk tangan saat tarian Wulan selesai. Sebuah pertunjukan sederhana yang ternyata bisa merasa istimewa ini. Beberapa sinden sudah bersiap untuk melanjutkan acara, sementara aku mulai melihat Tiwi mengusap tangannya seperti kedinginan. "Jaket lu mana?" tanyaku kepada Tiwi. "Di rumah, masih basah," jawabnya Tiwi. Spontan aku melepas jaketku dan menyerahkannya kepada Tiwi. "Nih, pakai dulu. Gua ambilin sekalian ke kamar mandi," ucapku. Aku berdiri meninggalkan Tiwi dan berjalan menuju rumah dengan membawa lampu minyak di ruang tengah untuk mencari jaket Tiwi yang sepertinya masih tergantung di belakang. Terlihat jaket abu-abu milik Tiwi tergantung. Aku mengecek sisi dalamnya sudah kering. Sepertinya bisa digunakan oleh Tiwi. "Mas Galang," terdengar suara perempuan memanggilku dari tempat yang tidak begitu jauh. Aku menoleh ke arah rumah di sampingku, dan benar dugaanku, itu adalah Wulan. Wulan, kok kamu ada di sini?" tanyaku. Bukan kedatangannya saja yang membuatku kaget, namun Wulan menemuiku masih dengan pakaian lengkap saat ia menari tadi, dengan riasan yang sama sekali belum berubah. "Rumah Wulan kan di sebelah. Pas mau pulang, malah ngelihat Mas Galang di sini," jawabnya dengan senyuman yang lucu. "Iya sih, tapi kok masih pakai pakaian pentas tadi?" tanyaku yang mulai salah tingkah melihat kecantikan yang hanya dapat kulihat di panggung tadi kini ada di depan mataku. "Emangnya kenapa Mas Galang? Kirain Wulan cantik kalau pakai baju kayak gini," tanyanya sambil memutar-mutarkan tubuhnya hingga selendang dan beberapa bagian bajunya berterbangan dan terlihat mengesankan. "Cantik kok Wulan, cantik banget kok. Mas aja sampai gak rela berkedip," jawabku yang memang tidak bisa berbohong melihat kecantikan Wulan. "Yang bener Mas." Wulan semakin mendekat ke arahku, semakin dekat dengan memamerkan ornamen-ornamen bajunya
yang berkilau indah. Namun menurutku itu tetap tidak seindah kulit putih bahunya yang terlihat semakin indah dengan jarak sedekat ini. Mas Galang suka lihat Wulan begini? Tanyanya dengan tatapan yang menggoda dengan wajah yang menatap, mengengadah ke wajahku yang sedikit lebih tinggi darinya. Jantungku semakin berdegup dengan kencang. Tubuh Wulan sekarang sedekat rangkulan tanganku. Ingin rasanya aku memeluk dirinya yang cantik bak bidadari. Apalagi wangi tubuhnya Wulan benar-benar membuatku nyaman. Muka Mas Galang merah, ucap Wulan. Aku sedikit malu karena tidak bisa menahan kekagumanmu. Iya Wulan. Udah gak usah ngeledekin. Ini aja gak bisa berhenti deg-degan, jawabku dengan jujur. Masa sih? Coba Wulan dengerin. Tanpa ancang-ancang, tiba-tiba Wulan menempelkan telinganya ke dadaku. Sosok wanita cantik yang sedari tadi membuatku kagum kini berada di dadaku. Tanpa sadar, kedua tanganku memeluk tubuhnya. Bentuk tubuhnya yang indah membuatku tak ingin melepaskan tubuhnya. Bukannya marah, ternyata Wulan malah membalas pelukanku. Tangan yang indah kini melingkar di pinggangku. Beberapa saat aku menikmati kenyamanan itu tanpa bereaksi sedikit pun. Mas Galang mau sama Wulan. Tiba-tiba Wulan mengatakan kalimat itu dengan wajah yang malu-malu. Suaranya benar-benar membuatku tidak bisa berpikir panjang. Kedua tangan Wulan menyentuh pipiku hingga tatapan mata kami saling berpandangan. Matanya yang jernih dengan bibir kecilnya yang merah kini hanya berada 1 jengkal dari wajahku. Namun saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang aneh berada di dekatku. Sesuatu seperti menatapku dari sesuatu tempat. Kenapa Mas Galang? Tanya Wulan yang heran dengan ekspresiku. Aku tidak menjawab dan terus menoleh ke arah sekitar. Hingga akhirnya di satu sisi jauh di belakang Wulan terlihat sosok yang ku kenal. Tas oranye dengan jaket coklat muda, si pendaki tanpa kepala. Entah mengapa ia ada di sana, seolah ia ingin menyampaikan sesuatu. Mas Galang kenapa? Tanya Wulan sambil menoleh ke arah sekitar juga. Gak apa-apa, jawabku dengan bertanya-tanya. Setelah melihat sosok pendaki itu, tiba-tiba aku teringat sosok yang kulihat di mimpiku sebelum berangkat. Aku juga teringat sosok penari yang diikuti oleh berbagai jenis setan. Aku melihat Wulan. Entah mengapa, aku merasa ada kemiripan di wajah mereka. Apa ini yang membuatku merasa tidak asing dengan wajah Wulan? Galang, di mana lu? Suara Tiwi terdengar dari dalam rumah. Wajah Wulan terlihat cemberut, namun sepertinya ia ingin menyembunyikannya dari hadapanku. Kita lanjut nanti lagi ya Mas Galang, ucap Wulan yang segera buru-buru meninggalkanku dan masuk ke dalam rumahnya. Sepeninggal Wulan, samar-samar aku melihat si pendaki tanpa kepala berjalan ke salah satu arah di sudut desa. Ngapain lo Lang? Tanya Tiwi. Aku cukup bingung menjawab pertanyaan Tiwi. Tidak mungkin aku menjawab sesuai kejadian tadi. Tiwi pasti akan memarahiku habis-habisan bila mengetahui hal tadi. Wi, pendaki tadi muncul lagi, Wi. Dia jalan ke arah sana, ucapku sambil menunjuk ke salah satu arah perbatasan desa dan hutan. Sama, aku juga dilihatin. Kayaknya dia mau memberitahu sesuatu. Belum sempat berpikir panjang, dari belakang rumah singgah yang ditempati Mas Firman dan kawan-kawannya tiba-tiba mulai ramai. Lampu rumahnya menyala dan terlihat sedang buru-buru. Kami pun menghampiri ke sana dan menanyakan apa yang terjadi. Mas Firman, ada apa? Kok buru-buru banget?
Tanyaku kepada Mas Firman. Mas Firman segera memegang bahuku dan menatapku dengan wajah pucat. "Lang, beresin barang-barang, kita pergi dari sini," ucap Mas Firman. "Jelasin dulu ada apaan, Mas?" tanyaku. "Lihat sendiri di dekat panggung," perintahnya padaku. Aku dan Tiwi segera berjalan ke balai desa dan mengintip dari sisi rumah. Kali ini, tidak hanya warga desa saja yang menonton pementasan itu. Saat ini, di berbagai sudut desa sudah berkumpul sosok menyerupai pocong menyaksikan pementasan dari atap rumah. Siluman ular berbadan manusia yang melilit di tiang-tiang rumah, hingga makhluk seperti manusia kurus yang bergerombol di dekat panggung dengan merayap. Itu apa?" tanyaku kepada Mas Firman. "Mana kami tahu. Pementasan ini sepertinya memang untuk memanggil mereka," ucap Mas Firman. "Lang, gua pernah dengar tentang desa gaib di Merapi. Jangan-jangan..." Wajah Tiwi mulai terlihat pucat. "Shh, sudah, jangan mikir aneh-aneh lagi," potongku kepada Tiwi. Cerita ini pun bersambung sampai di sini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar tahu alur ceritanya. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.